Selamat datang di kanal Manuskrip Papua. Hari ini kita hadirkan fakta resmi, bukan hoax, terkait sidang kode etik yang menjadi perhatian publik. Sebagian besar rakyat Papua memberikan dukungan kepada Paul Vincent Mayor yang berani bersuara demi transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat Papua. Sikapnya dipandang sebagai representasi perjuangan masyarakat Papua untuk pengawasan kinerja lembaga MRP dan penggunaan anggaran otonomi khusus. Dan saya berikan 3 opsi terus terang. Yang pertama adalah isu referendum. Saya pikir Papua sudah layak menyusul Timur Leste keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita lakukan jaya pendapat kalau memang Republik Indonesia Papua sebagai bagian dari NKRI tidak membayar sejahtera, tetapi banyak kematian, banyak penderitaan dan tidak sejahtera. Lebih bagus apapun tujuan negara hadir di dunia ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. Negara datang hadir untuk melindungi segenap warga negaranya dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena itu Papua kalau memang tidak sejahtera, banyak penduduk yang mati dan meninggal, tidak terlindungi baik, malah justru diberlakukan operasi militer di mana-mana. Sebaiknya Papua referendum keluar menyusul Timur Leste. Malam ini saya mau sampaikan bahwa saya mundur dari perjuangan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di 6 provinsi. Saya telah dikerdilkan posisi saya dan dimatikan karakternya dari dalam oleh sesama anak adat Papua sendiri. Pak siapa ini Mayor ini. Jadi saya mau sampaikan di sini untuk masyarakat Papua Tengah ini, kita di lembaga DPD RI dengan MRP itu DPD RI juga dia tidak punya kapasitas untuk atau kewenangan untuk dia bilang MRP itu dibubarkan dan lain-lain. Kita harus menghormati MRP ini dibentuk berdasarkan undang-undang. Pada hari Kamis, tanggal 2 April tahun 2026 pukul 13 WIB, Badan Kehormatan DPD RI menggelar rapat pleno masa sidang tahun 2025 sampai 2026 di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B, DPD RI Jakarta. Rapat ini bersifat internal dan tertutup sesuai mekanisme penegakan kode etik. Agenda utamanya adalah membahas surat pengaduan dari Asosiasi Majelis Rakyat Papua Setanah Papua terhadap Paul Vincent Mayor. Pengaduan tersebut berkaitan dengan pernyataan Paul Vincent Mayor yang mengkritik kinerja MRP, termasuk usulan audit anggaran otonomi khusus, evaluasi menyeluruh, hingga opsi pembubaran MRP apabila dinilai tidak efektif. Pernyataan ini kemudian dinilai oleh pihak MRP sebagai provokasi yang dianggap inkonstitusional. Laporan tersebut merujuk pada surat keputusan Asosiasi MRP Setanah Papua yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2026 sebagai dasar pengaduan ke Badan Kehormatan DPD RI. Hingga tanggal 6 April tahun 2026, belum terdapat putusan atau pengumuman resmi dari Badan Kehormatan DPD RI. Proses penanganan masih berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam perkembangan terbaru, Paul Vincent Mayor menyatakan siap menghadapi sidang lanjutan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat Papua. Selanjutnya, laporan formal dari Ketua Asosiasi MRP, Agustinus Anggaibak, bersama 323 anggota MRP, dijadwalkan pada tanggal 7 April tahun 2026 yang berpotensi menjadi bagian dari kelanjutan proses di Badan Kehormatan DPD RI. Manuskrip Papua. Saya Senator Paul Vincent Mayor, anggota DPD RI MPR RI dari Papua Barat Daya. Tadi sudah mengikuti perkembangan rapat dan ada oknum anggota DPD RI dari Papua, dari tanah Papua yang memaksakan untuk harus saya diberi sanksi tegas, dijatuhkan sanksi tegas. Karena itu malam ini saya mau sampaikan bahwa saya mundur dari perjuangan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua di 6 provinsi. Saya telah dikerdilkan posisi saya dan dimatikan karakternya dari dalam oleh sesama anak adat Papua sendiri. Karena itu, mulai malam ini saya sudah tidak bersuara lagi untuk rakyat Papua di 6 provinsi. Karena saya harus menjalani proses sidang selanjutnya yang akan direncanakan di tanggal 7. Mohon dukungan doa. Terima kasih banyak atas perjuangan kita selama ini. Terima kasih banyak atas dukungannya selama saya masuk di DPD RI 1 Oktober
2024 sampai malam ini. Tidak lagi bicara untuk 6 provinsi, untuk tanah Papua, tapi saya hanya akan menunggu waktu, duduk diam sampai masa jabatan selesai. Terima kasih ya. Terima kasih, semoga ada yang bisa menggantikan posisi saya untuk menjadi penyambung lidah rakyat Papua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat sore Pak Ustadz. Sebagai anggota MRP Provinsi Pegunungan, bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai yang lagi hangat-hangat di medsos, anggota DPD Vincent Mayor dengan Ketua MRP Papua sudah, Tengah. cukup, saya sudah paham. Silakan Ini Pak. kisruh antara Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua, Agus Angaibak, dengan saudara saya, Pak Paul Vincent Mayor. Ini sebenarnya kedua putra terbaik anak-anak Papua yang saya pikir saya sangat berterima kasih karena dengan adanya kritikan dari saudara saya Vincent Mayor terhadap kinerja kami, saya salah satu anggota MRP juga, dan dianggap memang itu menjadi sangat-sangat luar biasa karena ini bagian dari dialektika. Saya melihat ini adalah pintu menjadi kita mengelaborasi keseluruhan kebijakan negara terhadap undang-undang otonomi khusus yang sejauh ini berjalan. Sebenarnya apakah dampaknya itu membawa kesejahteraan kepada rakyat Papua apa tidak? Sebagai anggota DPD, utusan daerah yang ada di DPR, beliau melaksanakan fungsi konstitusi, fungsi legislasi sebagai perwakilan daerah Papua karena tidak adanya pembangunan. Justru yang dirasakan di Papua hari ini adalah proses ekosida dan proses genosida. Proses ekosida adalah proses pemusnahan etnis Papua yang secara masif dan pasti, dan juga proses dalam pembangunan itu termarginalisasi karena undang-undang otonomi khusus itu banyak yang diamandemen. Karena itu pejabat mulai dari gubernur, bupati, dan hari ini tidak sepenuhnya orang Papua, tapi pejabat-pejabat eselon 1 sampai dengan kepala seksi, kepala bidang itu banyak sekali yang kemudian tidak diduduki, ditempati oleh putra-putra Papua sendiri sebagaimana semangat undang-undang otonomi khusus itu mengamanatkan, yaitu undang-undang nomor 21 tentang otonomi khusus itu sendiri. Nah, karena itu pintu masuk ini kita mencoba kemudian mengelaborasi, bisa lakukan studi banding. Otonomi khusus ini bukan hanya satu-satunya di dunia berlaku di Republik Indonesia, tetapi negeri seberang laut, misalnya Prancis di Kaledonia. Kita bisa mengadopsi itu. Kenapa rakyat Kaledonia tidak ingin merdeka, memisahkan diri dari Prancis? Karena Prancis membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu rakyat yang di saudara-saudara kita di Pasifik ini, di sebelahnya di Australia atau sebelah PNJ itu, mereka ingin tetap bergabung dengan Prancis. Demikian dengan Seychelles itu dengan sama juga negara yang tetap ingin bergabung walaupun ada tetangga mereka ingin Komoro itu ingin merdeka, tetapi mereka Seychelles dia nggak mau karena kemakmuran yang didapat dari negara Prancis itu, disitulah rakyat hidup sejahtera. Karena itu menurut saya, dan saya pikir tidak usah jauh, misalnya berangkat juga ke Cina terhadap Taiwan. Ini kan kita bisa, atau mungkin di Hawaii, otonomi khusus yang berjalan di sana diadopsi kemudian dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh pemerintah negara ini kepada Papua dan Aceh. Ini yang belum berjalan sehingga dialektika, saya anggap itu dialektika bukan konflik ya. Jadi dua putra terbaik ya, Agus Angaibak dengan Vincent Mayor ini melihat keprihatinan terhadap Otsus yang selama 25 tahun berjalan itu tidak membawa dampak hasil yang signifikan. Justru sebaliknya yang terjadi Papua hari ini adalah proses ekosida dan genosida sekaligus. Oleh karena itu menurut saya dengan adanya kekisruhan ini kita menginginkan evaluasi undang-undang otonomi khusus di Papua itu. Dan saya berikan 3 opsi terus terang. Yang pertama adalah isu referendum. Saya pikir Papua sudah layak menyusul Timor Leste keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia dan kita lakukan jaya pendapat. Kalau memang Republik Indonesia Papua sebagai bagian dari NKRI tidak membayar sejahtera tetapi banyak kematian, banyak penderitaan dan tidak sejahtera, lebih bagus apapun tujuan negara hadir di dunia ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. Negara datang hadir untuk melindungi segenap warga negaranya dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena itu Papua kalau memang tidak sejahtera, banyak penduduk yang mati dan meninggal, tidak terlindungi baik, malah justru diberlakukan operasi militer di mana-mana. Sebaiknya Papua referendum keluar menyusul Timor Leste. Itu pilihan satu. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Otsus nomor 21, berimbangan keuangan. Di situ kan disepakati militer, moneter, hubungan luar negeri dan agama itu kendali pusat. Tapi Undang-Undang nomor 21 pemerintahan itu simbolnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan semua itu anak-anak Papua mengatur dirinya rumah tangganya sendiri. Itu harus secara konsisten dan konsekuen harus berjalan. Yang kedua, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
ingat bahwa PT Freeport hari ini bisa memproduksi satu hari itu sama dengan nilainya 12 bulan APBN, Belanja Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 12 bulan. Karena itu, sejauh ini perimbangan keuangan antara pusat dan daerah seperti apa? Banyak lagi dana, misalnya bantuan dari PBB, misalnya tentang kesehatan di Papua, tentang pendidikan di Papua, tentang penipisan ozon, dan itu melalui Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya. Dana-dana ini mengendap di mana, dibagi-bagi kemana? Ini kan sebenarnya yang Papua ini ketiga loh, yang kemudian punya dana itu. Nah, ini yang menurut saya pemerintah pusat sudah adil atau belum, dikelola secara benar apa tidak, secara konsisten apa tidak. Maka itu saya bilang banyak sekali pasal-pasal tidak sesuai dengan semangat reformasi hari ini yang terjadi adalah desentralisasi. Artinya kebijakan, keputusan semua ditarik ke pusat melalui Kemendagri yang saya lihat melakukan amandemen undang-undang otonomi khusus yang tahun 2001 sampai 2002 itu digawangi oleh Komisi 2 DPR. Banyak sekali pasal-pasal undang-undang otonomi khusus Papua seperti partai lokal itu kemudian ditarik ke pusat, hanya kemudian diangkat 14 orang atau ini itu segala macam. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak jalan. Pelurusan sejarah Papua integrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia juga tidak pernah dilaksanakan karena untuk memulihkan korban-korban jutaan nyawa manusia Papua yang pernah dibunuh dalam berbagai operasi-operasi sejak tahun 62. Ini kan sampai hari ini kan belum direhabilitasi korban keluarganya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya banyak sekali kegagalan undang-undang otonomi khusus itu yang inti dari undang-undang otonomi khusus adalah satu, melindungi segenap warga negara Papua dan mensejahterakan rakyat Papua. Ternyata kesejahteraan tidak ada dan perlindungan terhadap orang asli Papua juga tidak ada. Apalagi dalam rumah tangga mereka untuk otonomi khusus, bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana keuangan mereka dan lain sebagainya itu sudah gagal total. Maka keseluruhan antara Agus Angaibat, Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua, dan Saudara Vincent Mayor yang terjadi anggota DPD RI dan perwakilan daerah Papua ini menjadi pintu masuk. Kedua putra terbaik ini tidak boleh ada sentimen, tidak boleh ada, tapi mereka adalah putra-putra terbaik yang menjadi pintu gerbang membawa kita untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan undang-undang otonomi khusus selama 25 tahun itu akan menjadi baik. Karena itu teman-teman Asosiasi Majelis Rakyat Papua silakan datang ke Jakarta dan kita akan ketemu Presiden. Kita ingin supaya mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan undang-undang otonomi khusus selama 25 tahun ini perlu dievaluasi. Saya pikir itu dan cukup sekian. Saya dengan Ustadz Ismail Aso, anggota Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Pokja Agama Unsur Agama Islam. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi yang sekarang kita persoalkan itu, kita ini kan MRP dengan DPD yang sekarang kita ribut ya. Orang seolah-olah ini sudah jadi masalah besar ini. Yang orang semua wartawan, media, semua ini keluar dan MRP ini anggap tidak kerja ya. Kita sebenarnya yang tidak kerja itu seperti apa? MRP itu saya lihat, MRP ini kita sudah kerja ya, sudah kerja. Kalau tidak kerja itu seperti apa? Harus kita jangan bilang tidak kerja, tapi yang tidak kerja itu seperti apa? Itu yang harus ditunjukkan. MRP tidak kerja seperti apa? Ada konflik sosial, contoh konflik sosial pasca pilkada ya, pilkada di Puncak Jaya. Papua Tengah MRP ini pergi selesaikan. Dengan aparat keamanan, para Pak Gubernur, kita sama-sama turun menyelesaikan. Konflik di Tibika, MRP pergi ke sana. Masalah sengketa tanah atau antara masyarakat Me dengan Kamoro ke sana. Terus konflik-konflik bersenjata di atas. Itu juga MRP ini, kami dari daerah pengangkatan ini, sudah ada anggota ini kan yang ada dari semua kabupaten. Jadi setiap daerah pengangkatan itu ada masalah itu, MRP Papua Tengah ini tidak pernah dulu tenang di sini. Kita kirim ke sana, mereka pergi koordinasi dengan masyarakat, lihat bagaimana situasi di sana. Itu. Kemudian salah satunya adalah orang bicara masalah pengungsi, ribuan pengungsi. Di Papua Tengah ini, kalau masalah pengungsi, baru-baru ada bencana alam yang terjadi di Papua Tengah. Sebenarnya MRP ini saya mau jelaskan untuk semua masyarakat di Papua bahwa Papua Tengah ini bahwa MRP Papua Tengah itu mungkin juga MRP lain ya. Kita MRP semua ya, tidak mungkin ini satu undang-undang jadi saya jelaskan untuk semua. MRP itu kami tidak punya anggaran, bantuan sosial itu kita tidak punya. Bantuan sosial tidak punya. Karena bukan kita pengelola anggaran. Sekarang contoh, bilang OSUS dihabiskan di MRP. Dan MRP itu mengelola ratusan miliar. MRP Papua Tengah, bahkan MRP lain. MRP Papua Tengah ini mungkin lebih besar dari MRP lain di tanah Papua. Ini kita harus jujur-jujur yang ngomong. Contoh APBD sekarang, MRP Papua Tengah ini ada 85. Itu dibagi-bagi menjadi dua bagian. Baik dari sekretaris dan juga MRP. Nah, sekarang di Papua Selatan baru 23 miliar.
Baru sekarang di video viral di media-media mensos ini kan ada yang bilang 200 miliar itu Pak siapa ini Mayor ini. Jadi saya mau sampaikan di sini untuk masyarakat Papua Tengah ini, kita di lembaga DPD RI dengan MRP itu DPD RI juga dia tidak punya kapasitas untuk atau kewenangan untuk dia bilang MRP itu dibubarkan dan lain-lain. Kita harus menghormati MRP ini dibentuk berdasarkan undang-undang, ya. Undang-undang. Jadi kalau DPD bilang MRP dibubarkan, wah, dasarnya apa? Harus menunjukkan dasarnya untuk membubarkan itu. Tapi kami juga menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh senator ini, ya itu mungkin sepihak yang ngomong. Dan itu bukan pengaruh untuk membubarkan MRP, tidak ada pengaruh. Nah, yang kita jadi sekarang MRP, kami bertanya-tanya sekarang di tingkat asosiasi maupun MRP Tanah Papua ini, ya dia sampaikan bahwa ini uang ratusan miliar ini dimakan MRP ini dan tinggal di Jakarta, terus ini kan yang dia bicara ini kan tidak sesuai dengan fakta. Sehingga orang Papua hari ini, kita bicara kebenaran, orang tidak lihat dari kebenaran itu. Mereka bilang MRP tidak kerja sama sekali. Di mana mereka bisa bertanggung jawab antara MRP tidak kerja sama sekali, kerja seperti apa? Dong bilang kerja tidak sama sekali tidak kerja itu kerja seperti apa? Terus ada yang menyatakan bahwa MRP tidak berjuang untuk hak politiknya orang Papua. Apakah mereka buta selama ini kita berjuang? Saya sudah sampai 2014 itu sampai ketemu presiden. Saya sampaikan hak politik orang Papua harus diberikan kepada orang Papua. Baik mulai dari DPD RI, DPR RI, para gubernur itu sudah ada. Memang wakil gubernur dan wakil gubernur. Bupati dan wali kota, semua harus orang asli Papua. Itu berjuang. Ya, tapi ya tidak bisa orang bilang, oh ini kita tidak berjuang. Contohnya itu ada di buku itu semua ada. Kami hanya cuma di media ini kita kurang memberitakan kegiatan-kegiatan MRP. Sehingga contoh kemarin kita ada mau berangkat. Kami punya kegiatan, Pak. Kami itu ada audiensi dengan presiden. Kemudian kami juga audiensi dengan Menteri Keuangan. Kemudian kami juga ada kegiatan pembahasan peraturan pemerintah nomor 54 dengan 64 di Jakarta. Di mana peraturan ini kita usulkan itu di Wamena, baru-baru asosiasi MRP usulkan dari Wamena. Jadi bukan kita berangkat Jakarta itu mau urus seorang itu Pak Vincent Mal, enggak. Kita mau saling menjatuhkan itu tidak ada untungnya juga, tidak ada untung. Kalau DPD itu dia berasa bahwa dia lembaga tertinggi yang mitra dengan pemerintah, itu saat yang ada di sana itu. Kalau dia lihat mungkin daerah pengangkatannya misalnya di Papua Barat Daya. Kalau MRP-nya nggak jalan, ya turun. Seperti Papua Tengah. Papua Tengah ini Pak Joris wakil ketua juga datang di sini kita koordinasi bersama. Lalu aspirasi kita kasih. Ya. Sama seperti itu. Jadi macam keputusan juga di tingkat DPD RI itu memang walaupun kita provinsinya 6, tapi kan mewakili orang Papua itu ada 6 provinsi di sana. Mereka harus kumpul sama-sama dan satu keputusan yang mereka keluarkan. Tidak bisa satu orang dia berkeluar sana sini dan bisa itu. Begitu contohnya seperti itu. Tapi saya sebenarnya barang begini saya tidak perlu laden saya tidak butuh itu. Cuma saya kalau kasih tahu sesuatu, wah itu tidak tanggapi baik ya sudahlah, nggak ada guna juga saya tanggapi. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, kita orang Papua di sini itu orang politikus ya terutama. Kita harus termasuk yang teman-teman yang bicara di media ini. Saya mau kasih tahu, kalau mau jadi orang politikus itu belajar dari Jan Mandenas. Anak muda satu yang orangnya tidak tahu banyak komentar, tapi otak jalan, dia bekerja. Itu Jan Mandenas. Itu salah satu contoh yang anak-anak yang Papua yang ke sana itu yang baru-baru ini menjadi orang politikus itu belajar dari dia. Tidak perlu kita bicara, tapi pekerjaan otak itu jalan gitu. Nah itu jadi saya harap supaya semua persoalan ini intinya bahwa kami sekarang orang bilang satu contoh itu sekarang saya lihat di media Agus Sangaibak itu dia maju jadi calon gubernur, terus sekarang sudah turun dari itu dia kembali jadi ini dia harus keluar dari itu. Aturannya mana? Karena dalam peraturan pemerintah peraturan undang-undang ini otonomi khusus nomor 2 tahun 2021 tidak mengatur tentang MRP, tidak boleh, apalagi dia turunannya PP 54, 64, bahkan juga 106, 107. Mana pasal mana yang mengatur tentang MRP maju dan mundur? Tidak ada. Yang ini tidak sama sekali tidak diatur. Tapi di tata tertib kita itu sudah mengatur MRP yang maju sebagai calon kepala daerah baik bupati atau wakil bupati, ambil cuti saja. Sudah ada dalam tata tertib kita. Tata tertib itu kan itu otak kita di ini MRP. Jadi buku pedoman di MRP ini. Jadi itu sudah ada dalam tata tertib kita. Maju, ambil cuti, dan kembali. Tidak ada masalah. Tapi dalam peraturan yang lebih tinggi ini dia menjelaskan untuk MRP tidak boleh maju, MRP boleh maju. Itu tidak ada, itu juga tidak diatur. Hanya kita atur, kita tata tertib. Jadi orang bicara ini hanya cuma karena kepentingan asal bicara saja, asal bunyi. Nah itu jadi saya harap supaya ke depan itu orang Papua harus bersatu dan berpikir dan merencanakan sesuatu yang baik untuk Papua ini. Tidak bisa satu pikiran merubah kota Papua. Dalam arti
untuk bangun Papua ini harus kita kolaborasi. Pola berpikir baik Papua maupun non Papua, sekalipun daerah ini daerah khusus, tapi non Papua juga kita tidak bisa abaikan. Ya, mereka juga datang sumbang kontribusi pikiran, tenaga di daerah ini supaya kita bisa sama-sama bangun tanah Papua ini.